Filsafat Ibnu Tufail. Adapun biografi Ibnu Tufail, nama lengkap Ibnu Tufail ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Quraisy. Ibarat dikenal dengan Abu Dazer. Ia adalah pemuka pertama dalam pemikiran filosofis Mawahid yang berasal dari Spanyol. Ibnu Tufail lahir pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi atau pada abad ke-7 Hijriah di kota Guadix, provinsi Granada. Keturunan Ibnu Tufail termasuk keluarga suku Arab yang terkemuka, yaitu suku Qaisi. Karir Ibnu Tufail bermula sebagai dokter praktik di Granada. Karena ketenaran atas jabatan tersebut, maka ia diangkat menjadi sekretaris gubernur di provinsi itu. Pada tahun 1154 Masehi, Ibnu Tufail menjadi sekretaris pribadi gubernur Ceuta dan Tangier, pengusaha Muwahhid Spanyol pertama yang merebut Maroko, dan dia menjabat dokter tinggi dan menjadi qadhi di pengadilan pada Khalifah Muwahhid Abu Ya'qub Yusuf. Ibnu Tufail adalah seorang dokter, filosof, ahli matematika, dan penyair yang sangat terkenal dari Mawahid Spanyol. Akan tetapi sedikit karya-karyanya yang dikenal orang. Ibnu Khatib menganggap dua risalah mengenai ilmu pengobatan itu sebagai karyanya. Al-Bitruji, muridnya, dan Ibnu Rushd percaya bahwa dia memiliki gagasan-gagasan astronomis asli. Al-Bitruji membuat sangkalan atas teori Ptolemeus mengenai Eriscles dan eccentric cycles. Adapun perkembangan filsafat pada masa Ibnu Tufail, pemikiran dan hasil karya para tokoh Islam khususnya dalam bidang filsafat tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik pada masanya. Begitu juga masa-masa sebelumnya, karena pemikiran merupakan produk budaya dari sebuah masyarakat di mana seseorang itu hidup, tumbuh, dan dibesarkan pada masa kekuasaan Umayyah. Abad pertengahan Islam pernah berjaya di Cordova, Spanyol. Waktu itu Cordova menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Budaya, seni, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang di sana. Tokoh-tokoh besar Islam juga banyak yang lahir di sana, seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Masarah, Ibnu Arabi, Ibnu Hazm, Syatibi, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka ini berhasil menempatkan filsafat sebagai kajian yang berkembang di sana. Seperti yang dikatakan Abed Al-Jabiri, para tokoh tersebut telah berhasil membangun tradisi nalar kritis yang ditegakkan di atas struktur berpikir demonstratif Nizam al-Aqal al-Burhani, atau yang kemudian dikenal sebagai epistemologi Burhani. Oleh karena itu, sebenarnya tradisi pemikiran filsafat sudah diterapkan sejak dinasti Umayyah berdiri. Tradisi-tradisi keilmuan lain seperti syariah, mistis, tasawuf, dan iluminis Isyraqi juga terus mengalami perkembangan. Adapun karya besar Ibnu Tufail, Hai Ibnu Yazan, roman filsafat Hai Ibnu Yazan, si hidup anak si sadar, banyak menyita perhatian para sastrawan dan filsuf timur dan barat sejak ditulis oleh Ibnu Tufail pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi. Hingga era kebangunan menyeluruh bangsa Arab modern, naskah roman filsafat Hai Ibnu Yazan, penulis bahasa agar juga mendengarkan segenap pemikiran Ibnu Tufail yang terkandung dalam kisah ini. Adapun kisah Hai Ibnu Yazan, sebelum mengulas tentang kisah ini lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kisah Hai Ibnu Yazan merupakan uraian terhadap rahasia-rahasia filsafat timur dari Ibnu Sina, seperti yang diungkapkan dalam mukaddimah. Saudaraku yang mulia dan tulus, engkau memintaku untuk memaparkan sedapat mungkin rahasia-rahasia kearifan filsafat timur yang pernah diajarkan oleh sang mak guru Abu Ali Ibnu Sina. Adapun konsep pemikiran Ibnu Bajjah terhadap filsafat. 1. Tentang dunia. Salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan atas kehendaknya, dan filsafat Muslim Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana kan tidak seperti pendahulunya tidak menganut salah satu doktrin saingannya pun dia tidak berusaha mendamaikan mereka. Di lain pihak, dia mengecam dengan pedas para pengikut Aristoteles. Sikap-sikap teologis kekekalan dunia melibatkan konsep
eksistensi dan terbatas, tak terbatas yang tak kurang mustahilnya dibandingkan gagasan tentang rentangan tak terbatas. Kedua, tentang Tuhan. Penciptaan dunia yang berlangsung lambat laun itu mensyaratkan adanya satu pencipta, sebab dunia tidak bisa mewujud dengan sendirinya. Juga sang pencipta bersifat imaterial, sebab materi yang merupakan suatu kejadian dunia diciptakan oleh satu pencipta. Di pihak lain, anggapan bahwa Tuhan bersifat material akan membaca suatu kemunduran yang tiada akhir yang ada muskil. Oleh karena itu, dunia ini pasti mempunyai penciptaan yang tidak berwujud benda, akan karena dia bersifat imaterial. Maka kita tidak dapat mengenalinya lewat indera kita ataupun lewat imajinasi, sebab imajinasi hanya menggambarkan hal-hal ditangkap oleh indera. 3. Tentang kosmologi cahaya. Ibnu Tufel menerima prinsip bahwa dari satu tidak ada lagi apa-apa kecuali satu itu, manifestasi kemajemukan. Kemudian yang keempat, epistemologi pengetahuan. Tahap pertama, jiwa bukanlah suatu tabula rasa atau papan tulis kosong. Imaji Tuhan telah bersifat di dalamnya sejak awal, tapi untuk menjadikannya tampak nyata, kita perlu memulai dengan pikiran yang jernih tanpa prasangka. Keterlepasan dari prasangka dan kecenderungan sosial sebagai kondisi awal semua pengetahuan.